Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'du. Qala Rasulullah, qala al-muallif, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istashfu, jaluka obat sira kabeh, bima kelawan perkara hamida kang muji sapa Allah taala Gusti Allah taala bihi kelawan ma nafsahu ing awak dhewe ke Allah, qabla ayyahmada ing dalem sadurunge nyento ngalem hu ing Allah sapa khalquhu pira-pira makhluke Allah, wa bimalan kelawan barang madaha kang ngalem sapa Allah taala bihi kelawan ma nafsahu ing awak dheweke Allah. Alhamdulillah wa qul huwallahu ahad. Paman mongko utawi sapane wong iku lam yashfi ora ngobatihi ing man apa Al-Qur'anu Qur'an. Fala syafa mongko ora ana ngobati. Wala syafa mongko ora ngobati. Hu ing man sapa ahadun wong suwiji. Berobatlah dengan pujian-pujian Allah terhadap dirinya. Sebelum makhluk memujinya. Dan dengan sanjungan-sanjungan Allah kepada dirinya, yaitu Alhamdulillah dan Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah maksudnya Al-Fatihah. Barang siapa yang Al-Quran tidak dapat mengobatinya, maka tidak ada satupun yang bisa mengobatinya. Ista'inu jaluka sira kabeh, atau ista'inu jaluk tulunga sira kabeh. Ala injahil hawaiji ing atase kesuksesane pira-pira kebutuhan. Bil kitmani kelawan nyimpen. Fa inna kulla dzi ni'matin krana satuhune saben-saben wong kang duweni nikmat
Iku mahsudun dan hasudi. Mintalah pertolongan untuk keberhasilan diri sendiri. Dengan sembunyi-sembunyi. Karena sesungguhnya setiap yang mempunyai nikmat akan dihasudi. Titik. Hasud itu penyakit hati, tapi bahaya. Nanti nempel kemana-mana soalnya. Nempel ke mata, nempel ke telinga, nempel ke mulut, nempel ke tangan, nempel ke kaki. Baper. Apa itu hasud? Hasud itu iri, cemburu, sama aja. Lihat orang lain bahagia, nggak suka kita. Atau kebalik, lihat orang lain sedih, justru hati kitanya merasa senang. Berarti di dalam hati kita ada hasud. Bahaya ya. Di surga dulu, iblis dengan Nabi Adam, kenapa dua-duanya sama-sama dikeluarkan dari surga? Penyakit intinya adalah hasud. Iblis hasud kepada Nabi Adam, iri. Nabi Adam dihormati, Nabi Adam dimuliakan, sementara dia penghuni lama di surga, tidak sespesial Adam. Lalu nyampe di dunia Nabi Adam terusir. Nah, kamu kan tahu tuh cerita Qabil dan Habil. Nah, pembunuhan itu terjadi karena adanya rasa iri. Qabil iri kepada Habil. Gak tahu yang iri Habil atau Qabil. Pokoknya salah satunya iri karena mendapatkan pasangan yang lebih cantik. Nah, dalam dunia modern, kedengkian dan keirian ya makin marak, makin banyak. Kamu lihat teman yang lebih sukses iri. Lihat teman yang lebih kaya iri. Lihat teman yang selalu dijemput sama orang tuanya iri. Lihat teman yang jajannya terus-terusan iri. Nah, ini bahaya ini. Atau misalnya teman kamu lebih dihormati daripada kamu sendiri, lalu kamu ada rasa kesal, itu iri. Jadi iri itu penyakit yang ada pada diri kita, efeknya kemana-mana, bukan hanya ke wajah, bukan hanya ke kepala, tapi juga nanti berefek pada banyak orang. Penyakit hati, tapi membuat seluruh anggota badan terlibat.
Kalau kita iri dengan seseorang, maka mata kita ini akan menatap dia dengan tatapan yang tajam. Mulut kita akan senantiasa membicarakan kejelekan dia. Telinga kita akan hobi mendengar berita-berita dan isu-isu kejelekan dia. Kaki kita akan malas untuk datang ke dia, tangan kita akan enggan untuk memberi sesuatu kepada dia. Itu iri itu. Jadi kalau kamu ada kebencian terhadap seseorang, dipastikan di dalamnya ada iri. Kamu tidak akan suka melihat dia senang, dan kamu akan merasa senang ketika melihat dia jatuh. Nah, periksa dalam hati kita ada penyakit itu enggak. Kalau ada penyakit, segera diobati. Bagi Abi sih pasti ada. Di dalam diri kita semua pasti ada. Anak kecil kan iri-irian, tapi cepat sembuh. Jadi iri itu, ini, iri itu penyakit bawaan dari lahir ternyata. Sampai anak-anak seumuran Neng yang masih polos, belum ngerti dunia, belum cinta jabatan, belum cinta duit, belum cinta kekayaan, tapi itu sudah punya rasa iri sama temannya, sama Ega, sama Lepas. Iri itu emang dari setan, tapi bawaan manusia. Setiap manusia itu rata-rata punya rasa iri. Kamu suka sama perempuan, perempuan itu suka sama teman kamu. Misal, ini kamu ini perempuan. Kamu ngejar-ngejar perempuan, tiba-tiba perempuan nih suka sama teman kamu sendiri. Teman kamu nggak punya salah sama kamu nggak punya salah. Utang duit enggak, ngomong kotor enggak, ngomong jorok enggak. Cuma nggak tahu kenapa kamunya sebel aja lihat dia. Kenapa? Karena dia mendapatkan sebuah kenikmatan cinta dari perempuan sementara kamu tidak. Lah, sebel yang ada pada diri kamu itu namanya hasud atau iri, penyakit. Yang ada nanti kamu ingin rasanya untuk menjelek-jelekan dia, menjatuhkan dia. Di berbagai macam kesempatan kamu ngomongin dia lah. Ah, dia mah bodoh di kelasnya juga. Ah, dia mah. Nggak keukur pikirannya. Saya tahu dia aslinya bagaimana. Nah, itu. Padahal dia nggak pernah sekalipun berbuat buruk sama kamu. Dia hanya laki-laki yang dicintai. Kecuali gini, kalau kamu suka sama perempuan, dianya suka sama perempuan lagi ya. Tapi persaingan itu kan akan menjadikan sebuah iri. Persaingan dan lomba-lomba itu akan menjadikan kita iri. Kita pinter, cerdas, juara kelas, berprestasi, ikutan lomba misalnya, tiba-tiba yang biasanya kita paling pinter kok dia yang ranking 1, kadang-kadang ada rasa iri. Dan iri itu kelak nanti akan menimbulkan provokasi, provokator, jelek-jelekin. Itu mah umum itu mah. Jadi dosa pertama sebelum ada dunia ini iri. Dan dosa pertama setelah ada di dunia ini itu juga iri. Nah, laisa at-tamalluk walal hasad fi talabil illa fi talabil ilmi. Iri itu nggak boleh kecuali dalam hal ilmu. Tapi kalau dalam hal ilmu namanya bukan iri, melainkan ghibthah namanya. Kita pengen pinter kayak dia, tapi tidak punya rasa benci sama dia. Nah, itu namanya ghibthah. Tapi kalau kita pengen seperti dia dan mengharapkan dia jatuh, nah itu namanya dengki atau iri. Nah, dengki itu nggak baik, apalagi untuk para pencari ilmu. Biarlah ada orang lebih ganteng, biarin. Kita mau dari ciptain begini. Biarin ada orang beruntung ya biarin.
Kita mau diciptain begitu. Tapi kalau kita lihat ada orang pinter, gimana caranya kepintaran saya pun mengungguli dia tanpa menjatuhkan dia gitu. Nah, coba begitu perasaannya. Wallahu a'lam.